Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang teori Kalistaroid. Sebelum kami memulai, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Kopluan dari, dan yang kedua, Nunuk Tasfiyatu Nufus, dan yang ketiga, Titin Berlian Sari. Dan kami ingin akan dibacakan oleh Pipin. Bab 1 pendahuluan. Individu ada makhluk sosial sebagai satu kesatuan yang utuh. Manusia harus memenuhi kebutuhan sosiologis perawat dalam merawat klien yang sakit atau yang kurang sehat, mampu memberikan pelayanan esensial atau meningkatkan dan mempengaruhi derajat kesehatan. Dalam memenuhi kebutuhan klien, harus mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ini adalah salah satu tugas perawat, membantu klien untuk beradaptasi dengan lingkungan, khusus lingkungan rumah sakit. Kalistaroid dan Ninda Jan Orlando memandang interaksi dan adaptasi klien juga perencanaan sangat penting, sehingga mengemukakan model teori keperawatan sangat penting sehingga mengemukakan model teori keperawatan yang menjalani landasan dalam dunia keperawatan. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana biografi Sister Kalistaroid? 2. Bagaimana teori dan model keperawatan Sister Kalistaroid? 3. Bagaimana kelebihan dan kelemahan dari teori ini? C. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui bagaimana biografi Sister Kalistaroid. 2. Untuk mengetahui bagaimana teori model keperawatan Sister Kalistaroid. 3. Untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kelemahan dari teori ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Pembahasan. Konsep dari teori dan model konsep keperawatan Sister Kalistaroid. Sister Kalistaroid lahir di Los Angeles pada tanggal 14 Oktober 1939. Beliau mengembangkan ilmu dan filosofinya berdasarkan 3 asumsi dasar. Yang pertama, asumsi dari teori sistem. Ada sistem adalah seperangkat bagian yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Yang kedua, sistem adalah bagian yang saling bergantung antara fungsi yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sistem mempunyai input, output, kontrol, proses, dan umpan balik. Yang keempat, input merupakan umpan balik yang juga disebut informasi. Yang kelima, sistem kehidupan lebih kompleks, memiliki standar dan umpan balik terhadap fungsinya. Asumsi dan teori Maslow. Yang pertama, perilaku manusia adalah hasil adaptasi dari kekuatan organisme dengan lingkungannya. Dan yang kedua, perilaku adaptif adalah fungsinya stimulus dan tingkat adaptasi yang dapat berpengaruh terhadap stimulasi vokal, stimulasi residual. Dan yang ketiga, adaptasi adalah proses adanya respon berpikir terhadap perubahan lingkungan. Dan yang keempat, respon merupakan refleksi keadaan organisme terhadap stimulus. Asumsi dari humanisme. Yang pertama, individu mempunyai kekuatan kreatif. Yang kedua, perilaku individu mempunyai tujuan dan tidak selalu dalam lingkaran sebab akibat. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk holistik. Yang keempat, opini manusia serta dinilai yang akan datang. Yang kelima, mobilisasi antara manusia yang bermakna. Teori adaptasi dari Sister Kalistaroid.
dalam asuhan keperawatan. Menurut Roy 1984, sebagai menerima asuhan keperawatan adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dipandang sebagai holistik adaptifastem dalam segala aspek yang merupakan kesatuan. Roy mendefinisikan tujuan dari asuhan keperawatan tepat model adaptasi dan seseorang sangat ditentukan oleh berespon positif terhadap rangsangan internal atau eksternal. Adapun pengertian klien sendiri adalah suatu kesatuan utuh yang mempunyai 4 model. Adaptasi berdasarkan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi. Peran perawat adalah peningkatan perilaku adaptif kalian dengan manipulasi stimulasi vokal, kontekstual, dan residual. Sumber kesulitan yang dihadapi adalah adanya coping yang tidak adekuat, yang tidak kuat untuk mempertahankan integritas dan menghadapi kekurangan atau kelebihan kebutuhan. Fokus intervensi direncanakan untuk tujuan hubungan atau memafilasi vokal, kontekstual dan residual stimuli. Intervensi kemungkinan difokuskan pada kemampuan coping individu untuk beradaptasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan respon adaptif terhadap stimulus oleh klien. Regulator digambarkan sebagai aksi dan hubungan terhadap empat faktor cara adaptasi, yaitu fungsi fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi. Berikut menjelaskan dari 4 faktor yang telah disebutkan. Yang pertama, model fungsi fisiologi. Fungsi fisiologi berhubungan dengan struktur tubuh dan fungsinya. Selain mengidentifikasi 9 kebutuhan dasar fisiologis yang harus dipenuhi untuk mempertahankan integrasi. Yang dibagi menjadi 2 bagian. Model fungsi fisiologis tingkat dasar yang terdiri dari 5 kebutuhan dan fungsi fisiologis dengan proses yang kompleks terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, oksigenasi. Oksigenasi adalah kebutuhan tubuh terhadap oksigen dan prosesnya, yaitu ventilasi, pertukaran gas, dan transport gas. Varius 1984 dalam Roy 1991. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi adalah mulai dari proses ingesti dan asimilasi makanan untuk mempertahankan fungsi, meningkatkan pertumbuhan dan mengganti jaringan yang injuri. Sarkonsi 1984 dalam Roy 1991. Dan yang ketiga, eliminasi, yaitu ekskresi hasil dari metabolisme dari intestinal dan ginjal. Sarkonsi 1984 dan Roy 1991. Yang keempat, aktivitas dan istirahat. Kebutuhan keseimbangan aktivitas fisik dan istirahat yang digunakan untuk mengoptimalkan fungsi fisiologis dan memperbaiki dan memulihkan semua komponen-komponen tubuh. Piho 1984 dan Roy 1991. Yang kelima, proteksi atau perlindungan sebagai dasar defense tubuh termasuk proses imunitas dan struktur interhuman, kulit, rambut, dan kuku, di mana hal itu penting sebagai fungsi proteksi dari infeksi, trauma, dan perubahan suhu. Sato 1984 dan Roy 1991. Dan yang keenam, desens atau perasaan, penglihatan, pendengaran, perkataan, rasa, dan bau memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungan.
Sensasi nyeri penting dipertimbangkan dalam pengkajian perasaan. Stroll 1984 dalam Roy 1991. Dan yang ketujuh, cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalamnya termasuk air, elektrolit, asam basa dan seluler, ekstrasel dan fungsi sistematik. Sebaliknya, infeksi fungsi sistem fisiologis dalam menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Paruli 1984 dan Roy 1991. Dan yang ke-8, fungsi saraf atau neurologis. Hubungan-hubungan neurologis merupakan bagian integral dari regulator coping mekanisme seseorang. Mereka mempunyai fungsi untuk mengandalkan dan mengkoordinasi pergerakan tubuh, kesadaran dan proses emosi kognitif yang baik untuk mengatur aktivitas organ-organ tubuh. Robert Fan 1984 dan Roy 1991. Dan yang ke-9, fungsi endokrin. Aksi endokrin adalah pengeluaran hormon sesuai dengan fungsi neurologis untuk menyatukan dan mengkoordinasi fungsi tubuh. Aktivitas endokrin mempunyai peran yang signifikan dalam respons stres dan merupakan regular coping mechanism. Howard and Valentine dalam Roy 1991. Dan yang kedua, mode konsep diri. Mode konsep diri berhubungan dengan psikososial dengan penekanan spesifik pada aspek psikososial dan spiritual manusia. Kebutuhan dari konsep diri ini berhubungan dengan integritas psikis antara lain ekspresi, aktivitas mental dan ekspresi perasaan. Konsep diri menurut Roy terdiri dari dua komponen, yaitu the physical self dan the personal self. Yang pertama, the physical self, yaitu bagian seseorang memandang diri berhubungan dengan sensasi tubuhnya dan gambaran tubuhnya. Kesulitan pada area ini sering terlihat pada saat merasa kehilangan, seperti setelah operasi, amputasi, atau kehilangan kemampuan seksualitas. Dan yang kedua, the personal self, yaitu berkaitan dengan konsistensi diri, ideal diri, moral, etika, dan spiritual diri orang tersebut. Perasaan cemas, kehilangan kekuatan atau takut merupakan hal yang berat dalam area ini. Dan yang ketiga, mode fungsi peran. Mode fungsi peran mengenal pola-pola interaksi sosial seorang dalam hubungannya dengan orang lain, yaitu dicerminkan dalam peran primer, sekunder, dan tersier. Fokusnya pada bagian seseorang dapat memerankan dirinya di masyarakat sesuai kedudukannya. Dan yang keempat, mode interdependensi. Mode interdependensi adalah bagian akhir dari metode yang dijabarkan oleh Roy. Fokusnya adalah interaksi untuk saling memberi dan menerima cinta atau kasih sayang, perhatian, dan saling menghargai. Interdependensi yaitu keseimbangan antara ketergantungan dan kemandirian dalam menerima sesuatu untuk dirinya. Ketergantungan ditunjukkan dengan kemampuan untuk afiliasi dengan orang lain. Kemandirian ditunjukkan oleh kemampuan berinisiatif untuk melakukan tindakan bagi dirinya. Interdependensi dapat dilihat dari keseimbangan antara dua nilai ekstrim, yaitu memberi dan menerima. Output dari manusia sebagai suatu sistem adaptif adalah respon inefektif. Respon-respon yang adaptif
atau meningkatkan integritas. Sedangkan respon yang tidak efektif atau maladaptif itu mengganggu integritas. Melalui proses umpan balik respon-respon memberikan lebih lanjut masuk input pada manusia sebagai suatu sistem. Subsistem regulator dan koordinator adalah mekanisme adaptasi atau coping dengan perubahan lingkungan dan diperlihatkan melalui perubahan biologis, fisiologis, dan sosial. Subsistem reguler adalah gambaran respon yang dikaitkan dengan perubahan pada sistem saraf, kimia tubuh dan organ endokrin, serta subsistem koordinator adalah gambaran respon yang kaitannya dengan perubahan kognitif dan emosi, termasuk di dalamnya persepsi, proses informasi, pembelajaran, dan membuat alasan dan emosional yang termasuk di dalam mempertahankan untuk mencari bantuan. Falsafah positivity yaitu kebenaran. Yang dimaksud adalah bahwa hal yang bersifat absolut. 4 falsafah tersebut adalah yang pertama tujuan eksisten manusia, yang kedua gabungan dari beberapa tujuan peradaban manusia, ketiga aktivitas dan kreativitas untuk kebaikan umum, dan yang keempat nilai dan arti kehidupan. Roy kemudian mengemukakan mengenai konsep mayor. Berikut beberapa definisi dari konsep mayor Callista Roy. Yang pertama, sistem adalah kesatuan dari beberapa komponen atau elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang meliputi adanya input, kontrol, proses, output, dan umpan balik. Yang kedua, derajat adaptasi adalah perubahan tetap sebagai hasil dari stimulus vokal, konseptual, dan residual. Yang ketiga, drawbelum adaptasi adalah kejadian atau situasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, stimulus vokal adalah stimulus yang mengharuskan manusia berespon adaptif. Yang keempat, stimulus konseptual adalah seluruh stimulus yang memberikan kontribusi perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh stimulus vokal. Yang kelima, stimulus residual adalah seluruh faktor yang memberikan kontribusi terhadap perubahan tingkah laku terhadap belum dapat divalidasi. Yang ketujuh, regulator adalah subsistem dari mekanisme coping dengan respon otomatik melalui neural, chemical, dan proses endokrin. Yang ke-8, model efektor adaptif adalah koordinator, yaitu fisiologis, fungsi peran, interdependensi, dan konsep diri. Yang ke-9, respon adaptif adalah respon yang meningkatkan integrasi manusia dan mencapai tujuan manusia untuk mempertahankan kehidupan. Yang ke-10, fisiologis adalah kebutuhan fisiologis termasuk kebutuhan dasar dan bagian proses adaptasi dilakukan. Yang ke-11, konsep diri adalah seluruh keyakinan dan perasaannya. 12, penampilan peran adalah penampilan fungsi peran dalam hubungannya di lingkungan sosial. Ke-13, interdependensi adalah hubungan individu dengan orang lain sebagai support system. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taskia. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Ada 3 tipe teori keperawatan, yaitu terpusat pada keterikatan timbal balik dan outcome. Model penyesuaian Roy dikelompokkan dalam teori outcome ditegaskan oleh
Penulisannya sebagai konsep artikulasi yang baik dari seseorang sebagai pasien dan perawat. Dalam mekanisme luar yang beraturan, Roy dalam mengaplikasikan konsep-konsepnya yang berasal dari sistem dan disesuaikan kepada pasien yang telah mempersembahkan artikulasinya untuk perawat dalam menggunakan peralatan untuk praktik, pendidikan, dan penelitian. Konsep-konsepnya tentang person. Roy menjelaskan bahwa person bisa berarti individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat luas dan masing-masing sebagai sistem adaptasi holistik. Roy memandang person secara menyeluruh atau holistik yang merupakan suatu kesatuan yang hidup secara konstan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Antara sistem dan lingkungan terjadi pertukaran informasi, bahan, dan energi. Interaksi yang konstan antara orang dan lingkungannya akan menyebabkan perubahan baik internal maupun eksternal. Dalam menghadapi perubahan ini, individu harus memelihara integritas dirinya dan selalu beradaptasi. Dan proses kontribusi perawat terhadap ilmu pengetahuan dan seni merawat. Saran, secara umum, pembaca diharapkan mampu menelaah dan mempelajari setiap konsep dan model keperawatan yang sudah berkembang dan mampu membandingkan teori dan model praktik yang sesuai dengan ilmu keperawatan itu sendiri sehingga tidak bertentangan dengan etika, norma, dan budaya. Secara khusus, perawat harus mampu meningkatkan respon adaptif pasien pada situasi sehat atau sakit. Perawat dapat mengambil tindakan untuk memanipulasi stimuli vokal, kontekstual maupun residual stimuli dengan melakukan analisa sehingga stimuli berada pada daerah adaptasi. Perawat harus mampu bertindak untuk mempersiapkan pasien, mengantisipasi perubahan melalui penguatan regulator, cognator, dan mekanisme coping yang lain. Pada situasi sehat, perawat berperan untuk membantu pasien agar tetap mampu mempertahankan kondisinya sehingga integritasnya akan tetap terjaga. Misalnya, melalui tindakan promotif, perawat dapat mengajarkan bagaimana meningkatkan respon adaptif. Pada situasi sakit, pasien diajarkan meningkatkan respon adaptifnya akibat adanya perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Misalnya, seorang yang mengalami kecacatan akibat amputasi karena kecelakaan, perawat perlu mempersiapkan pasien untuk menghadapi realita di mana pasien harus mampu berespon secara adaptif terhadap perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Kehilangan salah satu anggota badan bukanlah keadaan yang mudah untuk diterima. Jika perawat dapat berperan secara maksimal, maka pasien dapat bertahan dengan melaksanakan fungsi perannya secara optimal. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Dan kelompok kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah kan? Udah. Stop dulu bisa. Aduh.
Lihat jari.